warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimah wal ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Alhamdulillah baru saja kita bisa melaksanakan sholat asar yang berjamaah, dan ini adalah termasuk sholatul wusta, sholat yang menengah yang disampaikan oleh beliau pada saat malaikat sedang bergiliran untuk menyampaikan amal hamba siang harinya di hadapan Allah Ta'ala, dan datangnya malaikat menjaga amal hamba untuk malam harinya. Dan beliau senang sekali ketika malaikat itu melaporkan amal hamba beliau dalam keadaan sholat. Yang nomor dua, semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi sebab terampuni dosa. Karena amal yang baik itu bukan hanya mendapatkan pahala, namun menghapus dosa. Dan ada suatu ayat yang memberikan penjelasan, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amal yang baik itu akan menghapus dosa. Dan juga pesannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, fa'at bi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, maka tutup dosamu itu dengan beramal soleh, karena amal soleh itu akan menghapus dosa, sebagaimana siam menghapus dosa, salat tarawih menghapus dosa, sedekah menghapus dosa, dan juga insya Allah menuntut ilmu bagian daripada pokoknya ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala dan terampuni dosa kita semuanya. Selanjutnya melanjutkan pembahasan kitab Ushulus Sunnah yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala beberapa waktu yang lalu. Kita sekarang menginjak yaitu nomor 13 halaman 49. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, wal Qur'anu kalamullah. Al-Quran itu bicaranya Allah. Nah, walaysa bimakhlukin, dan bukan makhluk. Ini prinsipnya ahli sunnah wal jamaah. Berbeda dengan orang kelompok Mu'tazilah dan juga Asy'ariyah atau yang lainnya. Bahkan kelompok Jahmiyah bin Jahmiyah bin Sofyan berpendapat Allah itu tidak punya sifat, jadi tidak bicara. Kalau tidak bicara berarti tidak menyuruh hambanya, karena menyuruh itu dengan bicara. Ini harus kita fahami. Wala yad'ufu an yaqula laisa bimakhluqin, dan tidaklah lemah atau risih orang itu mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Cuma yang paling kuat, Al-Qur'anu kalamullah ghairu makhlukin. Quran itu kalamullah, bukan bicaranya, bukanlah makhluk. Dan kalau Al-Quran itu kalamullah, maka orang Mu'tazilah menganggap seperti naqatullahi, untanya Allah, seperti Rasulullah, utusan Allah, seperti Ardullahi, buminya Allah, seperti Abdullahi, hambanya Allah. Yang itu adalah makhluk, betul. Naqatullah makhluk karena idhofanya kepada benda. Kesalahannya dari kalangan kelompok Mu'tazilah,
yang dinisbahkan kepada Allah Ta'ala dihukumi itu benda semuanya. Padahal penisbatan kepada Allah ada dua. Penisbatan yaitu makhluknya dinisbahkan kepada Allah dan juga sifatnya. Sekarang namanya yaitu kalam Allah, itu sifatnya Allah. Tapi kalau itu ardullah, itu miliknya Allah, bumi itu miliknya Baitullah. Inilah kesalahan dari kelompok yaitu Mu'tazilah, menganggap semua yang disandarkan kepada Allah berarti makhluk, itu salah. Kalau kita mengatakan ini bicara saya, lain dengan ini pulpen saya. Bicara saya adalah sifat saya, pulpen itu milik saya. Nah, mereka kelompok Mu'tazilah tidaklah berpikir semacam itu. Itu keterangan lanjutnya bisa dilihat di dalam syarah Aqidah Tahawiyah atau syarahnya yaitu Syarhus Sunnah al-Imam Barbahari yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Fa'in waqala, berkata Imam Ahmad, fa'inna kalamallahi laisa bibainin minhu. Sesungguhnya bicaranya Allah Ta'ala itu bukanlah pisah dari Allah, karena itu sifat. Jadi bicaranya Allah Ta'ala bukan pisah dari Allah. Nah, sifatnya ada dua, ada sifat dzatiyah yang melazimkan bagi dirinya terus tidak boleh pisah, seperti yaitu mengetahui, seperti kudrah ya, dan seperti tangan, maka itu sifat dzatiyah. Dan ada sifat fi'liyah yang berhubungan dengan kehendaknya. Jadi Allah tertawa, Allah mencintai, ya Allah membenci, itu adalah sifat fi'liyah yang ketika Allah berkehendak maka wujud, kalau tidak, tidak. Tapi kelompok yaitu Mu'tazilah tidak seperti itu yang difahami oleh ahli sunnah. Mereka menyimpang sendiri karena dianggap semuanya yang mempunyai sifat berarti itu makhluk. Ini termasuk kelompok Jahmiyah yang itu bersumber dari Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan ini mengambil dari Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani mengambil pemikiran dari Talut. Talut mengambil pemikiran dari Labid bin al-Aqsam, yaitu adalah tokohnya orang Yahudi. Jadi orang-orang yang menafikan sifat ini ternyata itu porosnya yaitu asal mulanya dari orang Yahudi. Yukharrifunal kalima amma wadhi'i. Ya, jadi kalamullah bukan pisah dari Allah. Kalamullah ini adalah sifatun azali. Karena Allah Ta'ala sebelum mengajak bicara makhluknya sudah memiliki sifat al-kalam. Seperti al-khaliq, Allah maha mencipta. Sebelum menciptakan makhluknya sudah memiliki nama dan sifat al-khaliq. Berbeda dengan kita. Kita ini dikatakan orang yang berilmu, asalnya bodoh kemudian menuntut ilmu. Tapi ilmu Allah Ta'ala adalah sifat yang sebenarnya azali, yang kekal. Inilah yang, nah ketika itu sifat kekal maka satuannya wiqtaniyatuha wa huwa ikhtas, sifat yang baru. Jadi sekarang Allah Ta'ala menciptakan makhluk, kemarin, besok, maka itu namanya mukhtasahnya, yang barunya. Namun asalnya adalah sifat azali. Wa laisa minhu syai'un makhlukun. Tidak ada bagi Allah Ta'ala sedikit pun yang dinamakan makhluk. Karena makhluk bisa dari al-khaliq. Sebagian makhluk tidaklah memiliki sifat al-khaliq. Sebagaimana kita ketahui apa yang diciptakan oleh Allah, tidaklah satu pun manusia yang bisa meniru. Sekalipun manusia itu memiliki kemampuan yang Allah istimewakan daripada makhluk yang lain. Namun membuat semut tidak bisa, membuat nyamuk tidak bisa. Tapi kalau digigit nyamuk sering kita. Nah, ini menunjukkan kebesaran kekuasaan Allah. Jadi apa yang Allah ciptakan manusia tidak bisa menandinginya. Tatkala rububiyah Allah Ta'ala tidak ada yang bisa menandingi, maka sifatnya pun sifat yang sempurna, sifat yang kamal, yang bersih dari sifat kekurangan. Beda dengan sifat kita, sifat yang serba kurang.
Jadi tidak ada bagi Allah Ta'ala sedikit pun dari makhluk. Nah, itu namanya bainun. Sekalipun Allah di atas aras, bukan berarti Allah itu nempel di aras. Lihat, yaitu langit bukan butuh kepada bumi. Maka bukanlah berarti Allah Ta'ala menciptakan aras kemudian butuh kepada aras. Tidak, lain dengan manusia buat rumah karena butuh dengan rumahnya. Wa huwal ghaniyul hamid. Allah Maha Kaya, tidak butuh kepada yang lainnya dan Maha terpuji. Selanjutnya, wa iyyaka, dan jauhkan dirimu wahai orang punya ilmu, wa munadharata man akhtasa fihi, berdebat dengan orang yang membuat perkara baru dalam hal ini. Nah, ya. Jadi kita tidak boleh berdebat tatap muka dengan orang ahli bid'ah, tapi membantah kebid'ahan mereka para ulama sunnah dengan tulisan. Jadi karena beberapa waktu yang terjadi perdebatan nggak ada faedahnya, malah dibuat yaitu wayang mereka itu. Ini kalah Salafi Wahabi, kalah dengan yaitu Ahlus Sunnah yang kecil. Padahal mereka itu bukan Ahlus Sunnah. Begitulah. Kenapa Imam Ahmad rahimahullah menjelaskan bahwasanya ketika orang itu mendebat orang ahli bid'ah, dia pandai bicara atau tidak? Ketika pandai bicara masih kalah dengan orang ahli bid'ah, karena mereka telah yaitu memelintir bicara. Yang itu telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhwafa ma akhafu alaikum munafikun alimul lisan. Yang saya khawatir menimpa umatku ini orang munafik yang pandai bicara. Yang nomor dua, kalau yang mendebatnya orang yang sudah tahu dalil, tidak akan diterima, karena mereka pun sudah mendahului tahu dalil daripada kita. Ini berdebat tatap muka, apalagi ditonton, itu nanti hasilnya hanya tepuk tangan, dan mereka tidak akan mau menerima. Dan pengikutnya adalah orang-orang yang hulu, yang menuhankan kepada tokohnya. Jadi tidak ada sia-sia. Makanya para ulama mengatakan, la tujadilu sahibal hawa. Kamu jangan membantah orang penyembah hawa nafsu. Kita nasihati, sudah selesai. Wa man qala bil lafzi wa ghairihi, berikutnya. Dan barang siapa yang berkata Al-Quran itu lafadznya, ya, wa ghairihi, dan yang lainnya, wa man waqafa fihi, ya. Jadi situ dijelaskan lafzi bil Quran makhluk. Barang saya mengatakan lafadzku yang saya ucapkan makhluk, yang maknanya alhamdulillahirabbil alamin, itu dikatakan makhluk. Satu. Wa man waqafa fihi, dan orang yang tawakuf, tidak berpendirian. Gimana Al-Quran? La adri, makhlukun, saya tidak tahu itu makhluk, aw laisa bi makhlukin, atau itu bukan makhluk, wa innama huwa kalamullah. Nah, saya tidak tahu dia itu makhluk atau tidak, yang penting itu kalamullah. Fa hadza sahibu bid'atin, ya, maka itu adalah orang yang ahli bid'ah. Kenapa? Mereka ragu-ragu. Gimana kalau ini menurut pendapat si Asy'ariyah itu adalah qaim bi nafsihi, yang ada pada dirinya Allah Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala mau menurunkan Al-Quran, membuat yaitu bahasanya bahasa Arab. Ini kelompok Asy'ariyah. Nah, kalau yaitu Mu'tazilah lain, ya, maka itu adalah makhluk. Nah, sedangkan menurut ahli sunnah wal jamaah itu kalamullah. Ketika ditanya, saya tidak tahu ya Quran itu makhluk atau tidak, yang penting saya mengatakan Quran itu kalamullah, ini berarti orang yang meragukan, maka itu sahibul hawa. Nah, kalau kita ditanya Al-Quran di dalam mushaf itu makhluk apa tidak, perlu diberitahu. Yang kamu tanyakan itu apanya? Kalau yang kamu tanyakan itu yang ditulis adalah kalamullah. Kalau yang kamu tanyakan itu tintanya, itu makhluk. Kalau kamu yang menanyakan yang menulisnya, ya, karena itu manusia, makhluk. Kalau kamu tanyakan itu kertasnya, ya makhluk. Tapi kalau itu yang dinukil, nah, yang kamu baca itu kalamullah, ya kalamullah. Suaranya suara kamu, tapi itu asalnya. Ini bicaraan siapa? Kalamullah. Ini bicara siapa? Hadis Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita pahami karena mereka selalu bulat dengan orang-orang awam supaya kita ini diajak kepada sesuatu yang bingung. Wa inna ma huwa kalamullahi laisa bimakhluqin. Tetapi Quran itu kalamullah, bicaranya Allah, bukan makhluk walaupun sedikit pun. Ini bahasa yang paling bagus yang telah disepakati oleh para ulama sunnah. Dengan kalimat laisa bimakhluqin menunjukkan bukanlah kalamullah itu makhluk. Tapi kalau disebut kalamullah saja mereka masih menganggap seperti naqatullah. Jadi orang yaitu Mu'tazilah menganggap kalamullah itu adalah makhluk seperti naqatullah. Unta Allah seperti Baitullah, yaitu rumah Allah atau Ka'bah. Nah, penjelasan mereka seperti itu. Nah, adapun dalil bahwasanya Quran itu kalamullah banyak sekali. Di antaranya firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-A'raf nomor 54. Wa in akhadtum minal musyrikin wa in akhadtum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Artinya, dan apabila salah seorang di antara orang musyrik ini minta perlindungan kepadamu, umumnya ada orang musyrik sedang kelahi, lalu mereka lari mengungsi berlindung di negara kaum muslimin. Apa katanya Allah Ta'ala? Fa'ajirhu, lindungi si dia, kebaikan Islam. Hatta yasma' kalam Allah, sehingga mendengar bicaranya Allah. Maka Allah mengatakan hatta yasma' kalam Allah. Dan Allah mempunyai sifat kalam, bicara dengan dasar banyak sekali. Wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah mengajak bicara kepada Nabi Musa dengan benar-benar bicara, karena di situ ada maf'ul mutlak taklima. Ada yang membaca wa kallamallaha Musa, Musanya jadi fa'il. Maka Musa mengajak bicara kepada Allah. Dibantah oleh ayat lain yaitu qala wa kallamahu rabbuhu. Nah, wa kallamahu rabbuhu, yang bicara itu Rabbnya, wa kallamahu rabbuhu. Nah, ini menunjukkan selalu mereka senantiasa ingin untuk merubah ayat ini. Tapi wa makaru wa makarallah, mereka menipu daya, maka Allah Ta'ala membalas tipu daya mereka. Ya, ini yang harus kita fahami. Kemudian juga Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat nomor 54, ala lahul khalqu wal amru. Ala lahul khalqu wal amru. Ingatlah, miliknya Allah, hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang memerintah. Allah tidak memerintah kecuali dengan bicaranya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kalau tidak salah surat Ghafir atau surat Mu'min. Wa qala rabbukum, berkata Rabbmu, ud'uni, berdoalah kamu kepadaku, astajib lakum, aku akan mengabulkan permintaanmu. Banyak sekali. Namun namanya orang penyembah hawa nafsu, sekalipun semuanya benar menurut Al-Quran, tapi karena hawa nafsu menolak, ya tetap ditolaknya. Inilah perlu kita memahami, menuntut ilmu syar'i dari kalangan para ulama sunnah. Qala Ibnu Uyainah, dijelaskan di situ, wa khairuhu, dan juga yang lainnya, al khalqu khalaqallahu ta'ala, khalaqallahu tabaraka wa ta'ala, wal amru al Qur'an. Maknanya al khalqu yaitu yang Allah ciptakan, wal amru itu al Qur'an, ala lahul khalqu wal amru wa kalamuhu wal Qur'anu. Dibedakan, menunjukkan bahwasanya yaitu Allah Ta'ala membedakan makhluk dan membedakan perintahnya, membedakan bicaranya, yaitu Al-Quran.
Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Al-Qur'anu kalamullahi fala tusarrifuhu ala araikum. Al-Quran itu adalah bicaranya Allah. Jangan kamu palingkan Al-Quran itu menurut pendapatmu. Ya, namanya bicara itu bisa didengar dan bisa ditirukan. Makanya malaikat Jibril mendengar, yaitu Allah Ta'ala. Malam Rasulullah SAW mendengar dari malaikat Jibril. Kalau wakallamallahu Musa taklima, maka Allah bicara langsung didengar oleh Nabi Musa. Namun Nabi Musa tidak bisa melihatnya. Oleh karena itu mohon kepada Allah supaya bisa melihatnya. Jawabnya Allah, lantarani. Nah, ini menunjukkan bahwasanya bicara itu bisa didengar dan berupa huruf yang bisa ditulis, yang bisa diganti. Tapi ini kalau kita melihat suaranya AC, suaranya kipas, nggak bisa kita, karena itu bukan kalam, itu suara. As-saut lain dengan al-kalam. Al-kalam yang bisa difahami oleh orang yang mendengarnya dan difahami bagi orang yang membacanya, karena kalam bisa dinukil dan bisa pula ditulis. Sebagainya beliau menulis Al-Quran di pelapa kurma, batu dan juga yang lainnya. Qala al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, Al-Qur'anu kalamullah azza wa jalla wa yastafdi'u qawla man yaqulu Al-Qur'anu makhlukun. Berkata Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Darul Hijrah, Quran itu kalamullah, dan amat jelek sekali, amat hina sekali ucapan orang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Apa kata Imam Malik? Yuja'u dorban, siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk dicambuk, disakiti. Yuja'u itu disakiti dengan dipukul. Wa yuhbasu hatta yamuta, dan di penjara sampai mati. Karena bahaya. Dan sekarang berapa banyak khatib yang menggebu-gebu Al-Quran itu bukan ciptaannya Muhammad, tapi ciptaan Allah. Itu saya dengar di telinga sendiri ketika pas bepergian mampir sholat Jumat. Quran itu bukan, yaitu ciptaan Muhammad, bukan Rasulullah, enggak, ciptaan Muhammad, tapi itu ciptaan Allah. Dua kesalahan, tidak menyebutnya nama beliau, tidak pula berselawat kepada beliau. Yang nomor dua, menisbahkan itu ciptaan. Kenapa? Mereka terpengaruh dengan kelompok Mu'tazilah atau tidak memahami akidahnya orang ahli sunnah. Dan ini perkara yang sangat besar. Imam Ahmad itu diseret di penjara karena tidak mau mengikuti kelompok Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Imam Ahmad memberitahu, "Dalluni dalilan ala anna Al-Quran makhluk." Tunjukkan dalilnya kalau Al-Quran makhluk. Subhanallah, sampai dibawa kepada wal amri supaya menghukumnya. Kalau dikatakan Al-Quran makhluk berarti seperti kotoran. Kotoran juga makhluk, seperti hewan. Di mana saja, yaitu boleh diletakkan dan boleh dihina. Inilah maksud daripada mereka. Kalau itu Al-Quran makhluk berarti bukan perintahnya Allah, tidaklah larangan Allah Ta'ala, karena itu makhluk. Nah, makhluk tidak bisa memerintah, ya, tidak bisa melarang. Inilah dampaknya bagi orang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Berarti kalau Al-Quran makhluk sama dengan ucapan kita, sama dengan ucapan orang, karena kita bicara makhluk. Qala Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Al-Qur'anu kalamullahi, Al-Qur'anu kalamullahi ghairu makhlukin. Imam Syafi'i mengatakan Quran itu kalamullah, bicaranya Allah, bukan makhluk. Wa man qala makhlukun fahuwa kafirun. Siapa yang mengatakan Quran itu makhluk berarti dia kafir. Mana dalilnya kalau dia kafir? Nah, siapa tahu? Ya, ayat yang kita baca sebelumnya tadi dari surat Taubah nomor 6. Hatta yasma' kalam Allah. Sehingga orang kafir mau mendengar ayat Allah Ta'ala dulu.
Mereka menerima masuk Islam, alhamdulillah. Mereka tidak mau masuk Islam, suruh bayar pajak. Ya, jadi Imam Syafi'i menghukumi siapa saja mengucapkan bahwa Quran itu adalah makhluk, maka dia kafir. Ya, rawahu disebutkan fi syariah, kitab syariah, juga Ibnu Battah dan juga yang lainnya. Ini tentang masalah Al-Quran. Dan juga perlu kita pahami, Al-Quran ini bukan hanya bacaan, tetapi itu ada zikru, peringatan yang harus kita pahami maknanya. Makanya kelompok Khawarij itu bukanlah kafir karena tidak menghafalkan Quran, tapi karena tidak memahami Al-Quran. Yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum. Orang Khawarij itu membaca Al-Quran tapi enggak faham. Makanya Allah Ta'ala beritahu, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Mereka itu tidak mau, mengapa mereka tidak mau berpikir memahami Al-Quran? Ataukah hati mereka tertutup? Artinya kalau kita pahami, orang yang tidak mau memahami Al-Quran tertutup hatinya, tidak mendapatkan petunjuk, dan itu betul. Siapapun yang mengaku orang ahli sunnah, mengaku orang saleh, mengaku orang yang berdalil, tapi kalau tidak faham tertutup hatinya. Selanjutnya, pembahasan berikutnya. Jadi yang dimaksudkan oleh Al-Imam Ahmad mengapa dibahas Al-Quran ini, satu untuk membela sunnah, yang nomor dua membantah kelompok ahli bid'ah. Yang nomor 14, wal imanu birru'yati yaumal qiyamati. Dan ahli sunnah wajib mengimani bahwa Allah Ta'ala memperlihatkan dirinya kepada orang beriman yaumal qiyamati, besok pada hari kiamat. Hari kiamat bukan hari sekarang. Dibahas ini oleh semua orang ahli sunnah dalam kitab as-sunnah, dalam rangka membantah kelompok yaitu Mu'tazilah, yang itu asal usulnya dari Jahm bin Safwan. Itu perintis utamanya, yang mengatakan Allah Ta'ala tidak punya sifat, bahkan Allah Ta'ala tidak punya nama. Kalau tidak ada sifat, tidak ada nama, berarti tidak ada. Berarti manusia itu beribadah kepada makdum yang tidak ada. Ada lagi yaitu kelompok Jahmiyah, Allah punya nama tapi tidak punya sifat, seperti patung, punya mata tidak bisa melihat, punya bibir nggak bisa bicara, punya telinga nggak bisa mendengar. Dan itulah banyak seperti itu sudah kufur. Karena apa? Allah disamakan dengan patung. Bayangkan kalau kita melihat ada orang bisa bicara, ada orang bisu, orang bisa bicara itu lebih mulia. Bagaimana tatkala Allah Ta'ala mampu menjadikan manusia bicara, menjadi bisu, lalu Allah Ta'ala tidak boleh bicara? Inilah sebabnya dolal mereka, kesatan mereka, karena mereka membawa wahyu ini kepada hawa nafsu, kepada pemikiran, kepada akal, yang akal tidak memiliki ilmu dalam hal ini. Saya ulang lagi, wal imani, kita ahli sunnah wajib mengimani birru'yati, melihat Allah Ta'ala, yaitu orang beriman yaumal qiyamati, besok pada hari kiamat. Nah, kama ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal ahaditsis sahihi, dari hadis-hadis yang sahih. Nah, dari hadis-hadis yang sahih. Ya, ini harus kita fahami. Maka di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala akan memperlihatkan dirinya besok kepada orang beriman pada hari kiamat, dan juga di surga banyak sekali. Di antaranya firman Allah Ta'ala surat Yunus ayat nomor 26. Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Maka orang-orang melakukan kebaikan, ihsan itu lebih mulia daripada iman. Iman lebih mulia, lebih tinggi derajatnya daripada Islam.
yang itu pernah ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal islamu mal imanu mal ihsan. Jadi orang ihsan itu adalah orang yang antak butallaha ka'annaka tarahu. Hendaklah kamu beribadah kepada Allah Ta'ala seolah kamu melihat Allah, melihat yang memerintah dirimu. Tapi karena mata ini tidak mampu melihat Allah di permukaan dunia, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Tetapi karena mata engkau itu tidak mampu melihat Allah Ta'ala, maka yakini Allah melihat dirimu. Ini paling banyak ibadah. Nah, jadi kalau orang tuh ibadahnya sudah tingkatnya ihsan, walaupun di rumah sendirian, tidak ada orang menyaksikan, tetap istiqamah di dalam ibadahnya. Karena Allah berfirman, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu Allah Ta'ala selalu mengintai, mengawasi dirimu. Nah, orang-orang melakukan kebaikan maka dia mendapatkan al-husna. Di dalam tafsirnya surga, waziyada dan tambahan. Nah, tambahan di sini tambahan apa? Kita tidak tahu. Seperti ini kita harus mengembalikan tafsirnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum. Maka dijelaskan di sini az-ziyadatu ru'yatul mu'minina rabbahum yaumal qiyamah. Nah, orang yang melakukan kebaikan akan mendapatkan surga dan akan melihat Allah besok hari kiamat, bukan sekarang. Ya, ini yang harus kita fahami. Maka dalil yang menunjukkan bahwasanya orang-orang mukmin akan melihat Allah Ta'ala banyak sekali. Ya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah, falyamal amalan shalihan, beramal amal yang saleh. Amal saleh itu jika ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan jangan menyekutukan niatmu beribadah kepada Allah Ta'ala itu dengan sesuatu yang lainnya. Jangan menyekutukannya dengan yang lain. Ini menunjukkan faman kana yarju liqa'a rabbi, menunjukkan adanya Allah Ta'ala akan memperlihatkan dirinya besok pada hari kiamat untuk orang yang beriman. Demikian juga tadi hadis diriwayatkan oleh Suhaib radhiyallahu anhu dari riwayat Imam Muslim, makna waziyata lilladzina ahsanu al-husna waziyata. Dan dalil yang lain, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qiyamah ayat nomor 22 sampai 23, bahwasanya Allah akan memperlihatkan dirinya besok pada hari kiamat. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah besok pada hari kiamat ada wajah yang nadhirah, berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Nadhara kalau mutaaddi bi ila mempunyai makna melihat dengan mata. Kepada Rabbnya dia akan melihat dengan dua matanya. Nah, ini ayat dari Allah. Bagaimana mereka menolak bahwasanya Allah Ta'ala tidak bisa dilihat oleh hambanya besok pada hari kiamat, yaitu oleh hamba yang beriman. Dan ini ayat bantahannya. Tapi kelompok-kelompok seperti Mu'tazilah semacam ini ketika melihat ayat seperti ini ditasrif, dipalingkan maknanya. Bukan melihat Allah tapi melihat nikmatnya. Yang datang bukan Allah Ja'ara, bukan Allah yang datang, tetapi yang datang rahmatnya. Nah, yanzilu rabbuna ila sama, yanzilu rahmatu rabbina. Turun Allah bukan Allah tapi turun rahmatnya. Inilah kedoliman orang Mu'tazilah dan juga yang sefaham kesesatannya dengan mereka. Jadi ini ayat semuanya menunjukkan kuatnya dalil, ya, yang menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala besok pada hari kiamat akan memperlihatkan dirinya khusus untuk orang yang mukmin. Nah,
Adapun mereka orang-orang Mu'tazilah berpendapat bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak bisa dilihat, juga punya dalil. Nah, punya dalil, tapi dalil itu bukan tempatnya. Siapa yang tahu dalilnya bahwasanya mereka itu menganggap bahwa Allah Ta'ala tidak bisa dilihat. Wa hum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Mereka itu besok pada hari kiamat akan tertabiri tidak bisa melihat Allah, itu betul, tapi itu untuk orang kafir. Nah, ya, jadi kita ini harus tahu senjatanya orang ahli bid'ah. Ketika sudah tahu, nah ini bagaimana melawan senjatanya si dia. Pakai ayat mereka. Wa ma'arrabbihim yawma idzil lamahjubun. Oh, mereka tidak bisa melihat Allah. Betul, itu untuk orang kufar. Tapi untuk orang mukmin Allah mengatakan wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dan ini yang disembunyikan oleh mereka. Jadi orang ahli bid'ah itu mengambil dalil yang sekiranya mendukung hawa nafsunya. Ketika ada dalil yang memprotes hawa nafsunya, maka mereka tutupi dan mereka palingkan maknanya. Nah, ini kejahatan. Ahli sunnah wal jamaah mengambil semua dalil. Karena Al-Quran semuanya hak dari Allah, bicara Allah Ta'ala. Bagaimana sebagian diambil, bagaimana sebagian ditolak. Inilah prinsipnya ahli sunnah. Dan mereka juga punya alasan yang lain. Bahwa Allah Ta'ala tidak bisa dilihat oleh mata. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Ini juga dalil mereka. Maka mata manusia tidak bisa meliputi Allah. Tapi Allah yang bisa meliputi pandangan manusia. Betul terjemahnya. Tapi itu kalimat idrok itu mengetahui secara keseluruhan. Yang diadakan oleh Allah Ta'ala idrok, yang diizinkan oleh Allah Ta'ala kepada hambanya ru'yah. Ru'yah itu hanya melihat sebagian. Bayangkan saya bisa melihat diri saya di depan, di belakang saya tidak tahu. Nah, jadi kalau idrok mengeliputi semuanya. La yuhituna bihi ilma. Wala yuhituna bihi ilma, tidak bisa yaitu orang itu meliputi ilmu Allah. Meliputinya memang ditiadakan. Memang Allah Ta'ala Allahu Akbar, bagaimana bisa diliputi oleh makhluknya. Nah, mereka menilai kalimat-kalimat itu disepertikan atau disamakan dengan melihat. Ya, inilah perlu kita fahami. Jadi ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menampakkan dirinya ya besok pada hari kiamat, dan akan pula yaitu memberi izin kepada hamba yang beriman melihat dirinya. Dan itu ayatnya banyak sekali, sedangkan pula hadisnya juga ada. Ada dari hadis diantaranya banyak sekali hadisnya mutawatir yang disebutkan di sini. Satu, wa qauluhu alaihi salatu wassalam, dan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamati kama tarawna hadzal qamara la tudamuna fi ru'yatihi. Hadis ini muttafaq alaih. Ya. Jadi orang ahli bid'ah itu hadis yang sahih dihapus, hadis yang dhaif disenangi, yang tidak ada hadis maunya dibuat-buat hadis. Ini tingkah lakunya haulai ahli bid'ah wa sahibul hawa. Tapi orang ahli sunnah menolak hadis yang dhaif. Apalagi itu hadis yang sudah palsu dinamakan dajjal. Ditolak sepakat para ulama sunnah, tidak satupun yang menerima, walaupun mereka tidak mengadakan konferensi ahli hadis. Karena ahli hadis itu sudah mencukupkan ilmu dari Allah dan beliau. Tidak perlu ada musyawarah untuk bagaimana memperbaiki din, tidak ada. Beda dengan orang-orang yang membuat peraturan urusan dunia. Selalu ada rapat, selalu ada musyawarah. Dan kalau sudah musyawarah, yang menang itu orang yang tua dan orang yang punya pangkat tinggi. Yang kalah orang yang walaupun punya ilmu, kalau kalah urusan dunianya tidak dipakai, dengan alasan nanti kondisinya seperti ini yang lainnya. Maka beliau bersabda, innakum, sungguhnya kami orang mukmin, bukan orang kafir. Satarawna rabbakum, kamu akan melihat Allah.
Ra'a melihat Allah, mau Allah melihat Allah. Kapan? Yaumal kiamati, bukan sekarang. Kama tarawna hadzal qamara, sebagaimana kamu melihat itu bulan purnama. Maka beliau tidak mengatakan sebagaimana kamu melihat gunung yang itu di dataran horizontal, tidak. Tapi seperti kamu melihat bulan, berarti menunjukkan Allah itu di atas, bukan di bawah, bukan di kanan kiri kita, bukan di depan dan bukan belakang kita. Karena Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sabbihisma rabbikal a'la. Nah, di sini para ulama sunnah mengatakan kama tarawna, tasbihnya di sini tasbihur ru'ya bir ru'ya, la tasbihul mar'i bil mar'i. Ya. Jadi serupa jelasnya, bukan Allah itu nanti seperti bulan bulat, bukan begitu. Ini perlu difahami. Jadi persamaannya di sini persamaan gamblangnya. Kalau kita melihat bulan di atas, ya tidak satu pun yang terhalang. Walaupun jumlahnya jutaan manusia karena di atas. Tapi kalau kita melihat yaitu di arah depan kita, kalau di depan kita banyak orang, kita tertutup, tidak bisa melihat. Ini menunjukkan Allah Ta'ala di atas. Dan Allah Ta'ala di atas ars ini itu pun diyakini oleh Fir'aun. Sekalipun lisan mereka dia itu bohong. Dengan dasar firman Allah Ta'ala dari surat Ghafir pula, wa qala fir'aunu ya hamanu ibnili surha. Ya. Berkata Fir'aun kepada Haman, hei Haman, ibnili surha, buatkanlah kami bangunan yang tinggi. Nah, bukan disuruh menggali tanah. La'alli ablughul asbab, barangkali saya ini bisa naik ke atas, yaitu menjangkau pintu-pintu langit. Dari mana Fir'aun ini tahu pintu langit? Karena Allah Ta'ala memberikan fitrah. Asbab as-samawati, saya akan membuka pintu-pintu langit itu. La'alli ablughul asbab as-samawati fa'attali'u ila ilahi Musa, saya akan melihat Tuhannya Nabi Musa. Nah, begitu hati Fir'aun ini meyakini adanya Allah, cuma tidak mau bicara terus terang, tapi kecolongan. Ketika Haman disuruh buat piramid yang tinggi, saya akan melihat di atas. Bukan menyuruhnya Haman untuk menggali tanah, menunjukkan Allah bukan di bawah, bukan di samping, tapi di atas. Para ulama memahami hal itu, bahwa Fir'aun itu meyakini adanya Allah, cuma dusta, bohong. Ya. Selanjutnya, ayru'yatul mu'minina rabbahum yaumal qiyamah, maknanya seorang mukmin itu akan melihat Allah Ta'ala pada hari kiamat bi ghairi wasito, tanpa ada tabirnya. Ya, berhadapan-hadapan, tapi bagaimana kita sekarang tidak tahu, karena kita hanya dikabari. Dan namanya berita, kalau itu sudah benar, kita wajib at-tasdiqu wat taslim, membenarkan dan menerima. Ini prinsipnya, Wan. Coba bayangkan orang haraki, tanya mana Allah, di mana? Apa itu harus tidak mengerti. Makanya ketika Syekh Albani didatangi oleh pergerakan membawa ribuan pengikut, wah, tanya saja, sudahkah kelompokmu, pengikutmu yang sekian banyak itu kamu ajari Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Belum, sudah cukup di sini saja, nggak usah berlanjut. Karena ini pokoknya akidah yang menjadi perseberangan antara ahli sunnah dengan orang ahli bid'ah. Dan tidak ada orang yang mendetil mempelajari akidah kecuali orang ahli sunnah. Makanya kita ahli sunnah. Dan itu kenyataan di mana saja pergerakan orang-orang berdakwah yang haraki, yang dibahas hanya politik. Bagaimana dapat duit, bagaimana dapat itu. Mempelajari ilmu tidak ada. Sekarang lihat mereka punya golongan yang banyak lain. Mana yang tampil seperti ahli sunnah, tidak ada. Menunjukkan mereka itu bukan berkepentingan untuk menyampaikan din, apalagi akidah.
Nah itu dari situ kita sudah mengetahui bahwa mereka itu bukan din yang dipelajari. Walaupun mengatakan membela akidah, membela din yang lain itu bohong. Karena pembelaan suatu harus ada bukti. Selanjutnya, wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad ra'a rabbahu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat Rabbnya. Melihat di sini melihat dengan hati. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Bukan melihat dengan mata. Maka ketika sahabat menanya, apakah engkau ya Allah, apakah engkau wahai Nabi melihat Allah? Nurun fa anna arahu. Cahaya menutupi dia, bagaimana saya akan bisa melihat? Nah di sini kalimat-kalimat para ulama seperti ini harus diterangkan oleh orang punya ilmu. Wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad ra'a rabbahu, sesungguhnya beliau telah melihat Rabbnya, melihat dengan hati bukan melihat dengan kedua mata. Fa innahu ma'surun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena ini diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahihun, dengan hati yang sahih, yang membawakan adalah Ibnu Abbas. Sedangkan Ibnu Abbas menyebutkan beliau melihat itu satu dengan kalimat qad ra'a rabbahu, yang nomor dua dengan takkid ra'a rabbahu bihi. Ketika umum dibawa kepada ada yang khusus, kita kembalikan umum itu dibawa ke khusus. Itu kaidah usul. Nah jadi pendapat yang kuat, bahkan juga Aisyah pernah ditanya, apakah Rasulullah SAW pernah melihat Allah Ta'ala dengan kedua matanya? Maka dikatakan siapa yang bicara demikian fahuwa kadzib, dia adalah dusta. Dan itu dari Aisyah, termasuk istri yang paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An Ikrimah, bersumber dari Ikrimah, salah seorang tabi'in. An Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas. Wa rawahul Hakamu Ibnu Abban, dan diriwayatkan oleh Hakam Ibnu Abban, tapi ini hadisnya dhaif. An Ikrimah an Ibnu Abbas, dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Rawahu Ali bin Zaidin, dan diriwayatkan oleh Ali bin Zaid. Komentarnya di situ dhaifun yughrabu, ya dhaif, dan juga hadisnya yani gharib, dan juga dilemahkan oleh Albani rahimahullah taala. An Yusuf ibn Mihran, demikian juga dari Yusuf ibn Mihran, ya. Yusuf ibn Mihran di sini dijelaskan di dalam kitab Al-Hafidh fit Takrib, bahkan masalah rawi lam yarwi anhu illa Ibnu Jad'an, tidak meriwayatkannya kecuali dari Ibnu Jad'an. An Ibnu Abbas, berarti di sini putus. Nah, putus sanadnya. Wal hadisu indana ala zahirihi. Ya, hadis ini menurut kami ahli sunnah memandang itu ala zahir, menurut zahirnya, ya difahami seperti itu. Kama ja'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal kalamu fihi bid'atun, memperbincangkan melihatnya kaum muslimin kepada Allah Ta'ala besok pada hari kiamat dengan dua matanya, itu perkara bid'ah. Ya, ini harus kita pahami. Ini akidah. Jangan dianggap ini orang menolak ini dengan orang berbuat zina masih besar dosanya orang menolak ini. Karena ini hubungannya dengan sifat Allah yang mereka nafikan. Walakin nu'minu bihi kama ja'a ala zahirihi. Tetapi kita mengimani, maknanya memahami ya hadis-hadis atau ayat seperti zahirnya, bahwasanya orang mukmin akan melihat Allah, ya sudah. Jangan ditanyakan bagaimana, mengapa, itu namanya tidak beriman. Sebagaimana perkataan sebelumnya, wala taqulu lima wala kaifa. Kamu jangan mengatakan mengapa atau bagaimana, itu hanya Allah. Jadi kita jangan mempermasalahkan Allah, kita yang akan ditanya. Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun.
Allah jangan ditanya kenapa berbuat, itu hanya Allah. Siapa yang bisa menghalangi Allah? Sedangkan kita berbuat kalau Allah Ta'ala tidak menghendaki, tidak akan wujud. Berapa banyak cita-cita orang mau kaya, miskin. Berapa banyak orang sehat, sakit. Ya. Berapa banyak orang untuk bisa menghindari musibah, kena musibah. Karena Allah berfirman, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Tidaklah kamu berkehendak kecuali apabila Allah menghendakinya. Ini bantahan terhadap kelompok Qadariyah yang menganggap bahwasanya pekerjaan hamba itu manusia yang membuat dan manusia yang menciptakannya. Ya dan bilang dzalik. Wala nunadiru fi ahadan, dan jangan kita membantah, berdialog ya tentang masalah ru'yah, tentang masalah bicaranya Allah. Jangan membantah siapapun. Kamu mau beriman silakan, tidak beriman sudah cukup. Nah, ini menunjukkan perkara-perkara urusan gaib yang sifatnya tidak bisa dijangkau oleh akal kita. Kita hanya menerima dengan dalil yang sahih, dengan pemahaman yang bisa difahami oleh maksud ayat itu sebenarnya. Kaifiahnya bagaimana kita tidak tahu. Di situ ada perkataan yaitu An Ibnu Abbas nomor 2, ada indeksnya di situ. Hadza sahihun, ini sahih. Wa qad sahha anhu radhiyallahu anhu khilafahu. Bahkan ada hadis yang sahih pula dari Ibnu Abbas yang itu menyelisih dari perkataan yang pertama. Ini bisa jadi karena rawinya, bukan karena Ibnu Abbasnya. Qala ma kadzabal fuadu ma ra'a. Tidaklah berdusta hati itu apa yang ia lihat. Nah, melihatnya hati yang melihat. Karena orang melihat itu bisa juga melihat lewat impian, melihat dengan hatinya, nah, melihat pula dengan mata. Surat An-Najm ayat nomor 11. Dan juga ayat surat An-Najm nomor 12, wala qad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan sungguh beliau telah melihat pula di waktu yang lain, di tempat yang lain, maknanya melihat malaikat Jibril, atau yaitu melihat Allah Ta'ala bukan dengan mata. Yang jelas melihat Jibril dalam bentuk aslinya 2 kali. Adapun bentuk seperti manusia biasa sering. Makanya malaikat Jibril itu sayapnya berapa? 600 sayapnya. Setiap sayap yaitu ke ufuk, setinggi ufuk. Ya kita hanya mendengar seperti itu. Bagaimana membayangkan gak bisa, kita gak bisa melihat. Makanya kuatin, memiliki kekuatan. Makanya dipikul ars itu 8 malaikat. Walam yasikha, keterangan di sini ra'au bi fuatihi marrataini. Ada yang berpendapat itu melihatnya dengan hatinya, ada lagi itu melihatnya malaikat Jibril, khilaf dalam tafsirnya. Walam yasikha an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tidaklah benar, tidaklah ada yang riwayat yang sahih dari Ibnu Abbas annahu sarraha birru'yatil basariyah, bahwasanya beliau melihat Allah Ta'ala dengan matanya. Tidak ada keterangan yang sahih yang menjelaskan hal itu. Selanjutnya, bal atlaqar ru'yata fi ba'd riwayat anhu, tetapi Ibnu Abbas meriwayatkan secara mutlak. Jadi tadi qad ra'a rabbahu, tidak ra'a rabbahu bi'ainaihi. Wa fi ba'dha qayyada bi ru'yatil fuad, sebagian riwayat ditakkid, diperjelas dengan hati. Maka ketika ada umum mutlak dan ada muqayyad, maka mutlak dibawa kepada muqayyad. Kama fil asaril akhir huna, sebagaimana asar yang terakhir yang disebutkan tadi. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, ja'at an Ibni Abbasin akhbara mutlaqatin, atau akhbara mutlaqatin,
Wa ukhra muqayyadatan. Telah datang riwayat dari Ibnu Abbas, berita yang menunjukkan kaum kemutlakannya, lepas gitu saja, tidak ada ikatannya, yaitu ra'a rabbahu. Ada lagi yang muqayyad ra'a rabbahu bi qalbihi. Saya jibu hamlu mutlaqiha ala muqayyadiha. Maka yang mutlak itu dibawa ke muqayyad, yang am dibawa kepada khusus, yang mujmal dibawa kepada tafsir. Itu kaidah usul. Ini perlunya kita memahami din, bukan hanya sekedar terjemah. Ternyata ilmu untuk memahami din ini banyak sekali. Wa yaqulu aidan, dan dia berkata pula, yumkinul jam'u baina isbati Ibnu Abbas wa nafyi Aisyata bi ay yukhmala nafyuha ala ru'yatil basari. Ada lagi yang berpendapat dimungkinkan untuk menggabungkan riwayat Ibnu Abbas yang menetapkan bahwa Nabi SAW melihat Allah dan yang ditiadakan oleh Aisyah, ya itu maknanya melihat dengan ru'yatul basar. Jadi beliau melihat tapi bukan dengan mata itu yang dinafikan oleh Aisyah. Siapa yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah melihat Allah Ta'ala di permukaan dunia, dia dusta. Maknanya melihat dengan dua mata. Ketika Ibnu Abbas mengatakan qad ra'a rabbahu, itu dengan hati, selesailah. Dan ini penggabungan atau solusi yang kita cari dari kalangan para ulama sunnah. Baik, itu panjang sekali, kita lanjutkan pembahasannya di atas. Nomor 16, wal imanu bil mizani. Dan kita wajib mengimani timbangan. Timbangan. Ya, namanya timbangan itu ada dua, yaitu tempat dan juga ada lidahnya. Kapan itu? Yaumal qiyamati, besok pada hari kiamat. Dan timbangan ini tidak sama dengan timbangan dunia. Kama jaa, sebagaimana telah datang asar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yuzanul abdu yaumal qiyamati, ditimbang orang itu, seorang hamba itu besok pada hari kiamat. Jadi badannya ditimbang. Fala yazinu janaha ba'udatin, maka tidak bisa mengalahkan beratnya satu sayapnya nyamuk. Nah, timbangan ada dua. Ini satu sayapnya nyamuk, ini orangnya masih berat sayapnya nyamuk ini. Karena apa? Karena dosanya banyak, amal solehnya sedikit. Jadi yang berat itu, ya yang berat itu dosanya. Wa tuzanu a'malul ibad. Dan itu nomor 1, itu di hadisnya sahih, nanti kita baca. Wa tuzanu, dan ditimbang pula amalul ibadi, amalnya. Jadi ada kalanya orang yang ditimbang, ada kalanya amalnya, ada kalanya pula catatan amal. Nah, ini maksudnya apa? Supaya kita ini betul-betul berusaha jangan sampai timbangan amal baik kita itu ringan lalu dosanya masih banyak. Ya, kita mempelajari akidah seperti ini. Allah Ta'ala mengajak bicara, Allah Ta'ala memperlihatkan dirinya pada orang mukmin. Mari kita beramal. Bukan hanya sekedar membantah kelompok ahli bid'ah. Bagaimana kita ini bisa memperoleh, bisa yaitu melihat Allah Ta'ala besok pada hari kiamat. Diajak pula bicara. Maka orang-orang yang isbal celananya, ya, dan juga sombong, la yukallimuhullah, wala yanduru ilaihim, wala yuzakkim, walahum adzabun alim. Allah Ta'ala tidak mengajak bicara, Allah tidak melihatnya, Allah Ta'ala tidak mengampuni dosanya, Allah Ta'ala menghukumnya. Itu dampak maksiat. Nah, sekarang ketika dibahas oleh
para ulama sunnah tentang masalah timbangan amal, karena ada orang yang mengingkari bahwasanya manusia itu tidak ditimbang amal. Orang mati sudah selesai. Nah, lalu disebutkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah lain. Wal imanu bi wat tasdiq, kita wajib mengimani. Ya, wajib mengimani. Kenapa ya? Karena ada dalilnya, nanti akan disebut. Wat tasdiqu, dan kita wajib membenarkannya, tidak boleh mendustakan, tidak boleh mengingkari dan tidak boleh mendustakannya. Wal i'radu amman radda dzalika, dan kita harus berpaling bagi orang yang menolak adanya timbangan amal. Jangan dihiraukan dan jangan berdebat dengan mereka. Oh, enggak ada timbangan, dah pergi kau, atau kita yang pergi. Wa tarku mujadalati, dan tinggalkan, jangan membantah-bantah dengan mereka, percuma. Kita membaca Al-Quran 5 huruf sudah 50 pahala. Berdebat dengan mereka 1 jam malah tidak ada pahalanya, malah kadang-kadang membuat kita emosi. Bukan berarti orang ahli sunnah tidak mau mendebat, tapi karena mereka tidak menerima yang hak, apa faedahnya kita mendebat mereka? Nasihati, setelah itu tinggal pergi. Ini prinsipnya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dan juga para ulama sunnah yang lainnya. Ya, ketika Imam Ahmad rahimahullah ta'ala membuat prinsip-prinsip ini bukan karangan beliau, tapi sumbangsihnya, ya, ikut kesertaannya. Kami dengan saudara kami punya prinsip seperti ini. Ya, walaupun beda bahasanya tapi maksudnya sama. Inilah kesamaan Ahlussunnah wal Jamaah, mereka berjamaah di mana tempat, kapan saja, punya prinsip, walaupun mereka tidak mengadakan seminar atau sidang pleno, tapi karena kebenaran itu ada pada dirinya yang Allah Ta'ala memberi. Lalu mana dalilnya bahwasanya kita itu akan ditimbang amal kita ini, dan beratnya badan itu sesuai dengan beratnya amal, dan juga lembaran akan ditimbang. Pertama dari hadis ini urutannya, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, innahu la ya'til rajulul 'azimus saminu yaumal qiyamah. Sesungguhnya akan dihadirkan orang yang laki-laki yang besar, yang gemuk besok pada hari kiamat. Laki-laki besar gemuk pada hari kiamat. La yazinu indallahi janaha ba'udatin, tidaklah berat timbangan orang ini mengalahkan dari 1 sayapnya nyamuk, karena banyak dosanya. Lalu dibacakan ayat Iqra'u fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Itu ditulis Al-Kahfi 15, yang betul 105. Yang betul 105 ayatnya. Fala nuqimu lahum, ya, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maka tidaklah kami ini mengangkatkan bagi mereka, ya, atau meningkatkan atau memberatkan bagi mereka timbangannya besok pada hari kiamat. Nah, jadi beratnya timbangan amal dan juga timbangan, yaitu lembaran yang lainnya, tergantung dengan beratnya ketakwaan. Jadi dosa dan pahala bisa itu ditimbang. Jadi dengan ayat fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna menunjukkan umat ini atau hamba ini akan ditimbang oleh Allah. Dan juga dalil yang lain di situ disebutkan dalam surat, yaitu Al-Anbiya ayat nomor 47. Maka Allah berfirman, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati. Maka kami letakkan timbangan-timbangan yang adil besok pada hari kiamat. Ulama berbeda pendapat, timbangan ini 1 apa banyak. Tapi yang jelas di sini dijelaskan mawazina. Cuma timbangannya tentu tidak sama dengan timbangan dunia, karena ada hadis mala ainun ra'at
Walau udhunun samiat, belum pernah kamu melihat kenikmatan surga itu di dunia. Belum pernah kamu pernah mendengarnya, belum pernah pula terlintas oleh pikiranmu. Namanya timbangan sudah kita paham. Ada dua tempat, ada lidahnya. Tapi hakikatnya kita tidak tahu. Karena kita belum melihatnya. Tapi yang jelas ini adalah ilmu yakin. Karena ini ilmu dari Allah Ta'ala. Fala tudlamu nafsun syai'a. Tidaklah dikurangi sedikit pun seorang jiwa itu, sedikit pun amalnya. Tidak ditambah amalnya, tidak dikurangi pula amalnya. Fala tudlamu nafsun syai'a, dan tidaklah didzalim atau dikurangi, dirugikan seorang jiwa sedikit pun. Jadi karena Allah akan membalas sesuai dengan amalnya. Man amila shalihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha. Siapa yang beramal kebaikan, yang kebaikan untuk dirinya, dan siapa berbuat dosa maka hukumnya kembali pada dirinya. Wa in kana misqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Sekalipun yang diamalkan itu seberat biji sawi yang semuanya itu akan kami hadirkan, dan cukuplah kami yang menghitung, yaitu Allah. Tidak perlu ada kalkulator atau yang lainnya. Wa kafa bina hasibin. Karena untuk melihat makhluk sekian banyak manusia yang beda rupanya, hanya Allah yang menciptakan. Tidak satu pun andil orang tua ikut menciptakan. Wa hadis, dan juga ada hadis, ma min syai'in yudha'u fil mizani asqala min husnil khuluqi. Tidaklah sesuatu yang paling bisa memberatkan timbangan melainkan akhlak yang paling baik. Hadis ini diriwayatkan, disahihkan oleh Albani. Ma min syai'in yudha'u fil mizan asqala min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang diletakkan di timbangan ini yang lebih berat timbangannya, kebaikannya, kecuali akhlak. Ini menunjukkan pentingnya kita berakhlak. Berakhlak kita kepada Allah, mentauhidkan Allah. Berakhlak kita kepada Rasulullah SAW, mengikuti sunnahnya. Berakhlak kita kepada para sahabat, mengambil jejaknya. Berakhlak kita kepada para ulama, memuliakan ketika mereka mengambil dalil-dalil dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah SAW. Dan juga ada hadis, kalimatani habibatani ilar rahmani khafifatani alal lisani sakilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang paling dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Kalimatani khafifatani ilar rahman. Yang nomor dua, khafifatani alal lisan, yang mudah dilafadzkan, diucapkan oleh lisan kita. Sakilatani fil mizan, yang berat timbangannya. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahal azim. Nah, ya. Jadi orang ingin cari pahala, orang miskin bisa cari pahala, tidak harus orang kaya. Bahkan orang sakit bisa baca subhanallah subhanallah wa bihamdi subhanallahal azim. Kalimat yang pendek. Subhanallah wa bihamdi subhanallahal azim. Maha suci Engkau yang berhak untuk dipuji. Maha suci Engkau, maha terpuji dan maha agung. Ya, subhanallah bihamdi subhanallah azim. Dibaca sebanyak-banyaknya. Dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan, paling dicintai oleh Ar-Rahman, dan paling berat timbangannya. Karena ini kalimat tauhid semuanya. Bayangkan ketika orang mengajar subhanallah, bagaimana mereka akan berbuat syirik? Ya, wa bihamdi, bagaimana mereka akan memuji makhluk? Yang dipuji Allah, alhamdu al-istighraq, menunjukkan semua pujian hanya Allah. Subhanallahal azim, maha suci Allah, maha agung. Ya, dan masih banyak dalil lagi yang menjadikan penjelasan dari surat, yaitu Al-Mu'minun. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun. Ya,
Surat Al-Mu'minun ayat nomor 103. Wa man khaffat mawazinuhu, barang siapa yang ringan timbangan amal solehnya. Ya. Apa katanya Allah Ta'ala? Faulaika alladzina khasiru anfusahum. Ini orang yang membuat rugi dirinya. Ya, fi jahannam khalidun, mereka kekal di neraka jahanam. Banyak bagaimana diingkari oleh kelompok Mu'tazilah. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qari'ah, fa'amma man sakulat mawazinuhu, surat Al-Qari'ah ayat nomor 6, fa'amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang berat timbangan amal solehnya, dia akan mendapatkan kehidupan yang sangat menyenangkan. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang ringan timbangan amal solehnya, dia akan masuk ke neraka hawiyah. Ya. Surat Al-Mu'minun juga ayat nomor 102, kalau ini 103. Ya. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Nah. Barang siapa yang berat timbangan amal solehnya, inilah orang beruntung. Jadi beruntung menurut Allah Ta'ala bukan orang mengumpulkan harta lalu mati ditinggalkan. Mana keuntungannya? Sekarang orang itu umpamanya kita yang umpamanya tanya 100.000 hektar untuk apa? Dan kita itu tidur butuhnya 2 meter 3 meter sudah nyenyak. Dunia seperti itu, kejarnya terus, hal-hal diambil. Setelah diberi tidak bisa memanfaatkan. Kita punya baju 100, ini pakainya 2. Bayangkan ketika orang sedang berbuka puasa, makanan ditata yang masuk hanya 1 piring. Mataun qalil, kenikmatan sedih. Bagaimana dikejar dengan sekian jam kita melupakan akhirat kita. Mati tidak kita bawa. Tapi semua amal, tidak ada amal yang tersisa di dunia. Karena orang mencuri amal tidak bisa. Pinjam, tukar tambah amal soleh tidak ada. Tidak ada toko jual pahala. Karena pahala diperoleh orang beramal soleh. Tidak ada orang bisa saya punya hafalan 2 juz untuk habis 1 juz. Gak bisa. Walaupun nangis 1000 kali. Ya, karena apa? Man amila shalihan fali nafsi. Orang beramal soleh untuk dirinya. Jadi kita ini mengejar amal yang sebanyak-banyaknya, karena hidup kita di akhirat ini bukan 80-60 tahun, tapi selamanya. Kalau antum belum punya rumah di dunia, enggak rugi. Rumah yang dibangun 900 tahun yang ditempati 60-70 tahun. Rugi. Belum tentu kalau nanti meninggal dunia anaknya akan mewarisinya. Tapi antum bangun masjid walaupun 1.000 rupiah, 5.000, kita mati, masih ada orang nanti sholat lagi. Apalagi itu digunakan untuk taklim, ya, digunakan untuk sholat, digunakan untuk kepentingan din, pahalanya banyak. Kemudian juga dalam surat Al-A'raf ada lagi masalah timbangan ini. Waman, surat Al-A'raf ayat nomor 9. Waman khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadlimun. Nah, ya. Banyak sekali dalilnya. Adapun orang yang ringan timbangan amal solehnya, maka inilah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Nah, karena orang yang berbuat jahat, dia kembali pada dirinya. Berbuat baik kepada dirinya. Kenapa tidak berbuat baik itu kembali pada dirinya? Kenapa berbuat jahat untuk hukuman terhadap dirinya? Nah, dan juga Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat nomor 8, wal waznu yauma idzinil haqq. Nah, timbangan besok pada hari kiamat mesti benar. Nah, ya. Wal waznu yauma idzinil haqq. Faman sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Siapa yang berat amal timbangannya, inilah orang-orang yang beruntung. Jadi orang miskin mau mencari pahala yang banyak tidak sulit. Orang sakit bisa mencari pahala yang banyak. Orang kurus juga bisa. Tidak ada orang kaya saja. Tapi kalau antum, ya,
Sifatnya mau mencari harta yang banyak, walaupun hutang belum tentu kaya. Kalau antum sifatnya mau melamar pekerjaan di perusahaan, tidak bisa berdiri, tidak bisa pula yaitu duduk, bisanya berbaring. Tidak akan diterima kita melamar pekerjaan kita berbaring. Tapi kalau kita sholat tidak bisa berdiri, sholat dengan duduk, tidak bisa duduk, maka sholat dengan berbaring. Pahalanya seperti orang sehat yang bisa sholat dengan berdiri. Inilah kita harus mengejar pahala, karena kita orang mati ini kita mesti mati yang kita bawa amal. Tatkala kita diingatkan oleh Allah Ta'ala, fa'amma man saqul wa amma man khaffat, bagaimana kita bisa mengontrol diri kita. Selanjutnya, wal imanu wa anna Allah ta'ala takallama al ibada yaumal qiyamati laisa bainahu wa bainahu tarjumanu. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala akan bicara kepada hambanya besok pada hari kiamat. Nah, ya. Jadi Allah akan bicara kepada hambanya besok hari kiamat. Tadi melihatnya, kemudian disusul lagi kenikmatan-kenikmatan yang banyak untuk orang beriman. Laisa bainahu tarjuman. Tidak perlu ada penerjemah dan tidak perlu ada yaitu perantaranya. Karena Allah Ta'ala mampu membuat lidah ini bisa bicara, membuat dubur kita keluar kotoran. Ini telinga ada berlubang membedakan suara, hidung berlubang membedakan bau. Makanya dikatakan sini wal imanu bi, kita wajib mengimani, wat tasdiqu bi, dan kita wajib membenarkannya. Ya. Karena itu semuanya ada dalilnya. Di antaranya di sini dalilnya diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu Allahu yaumal qiyamati laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Ya. Tidaklah salah satu di antara kamu itu orang muslim, orang beriman, bertauhid, melainkan Allah akan mengajak bicara kamu. Kapan? Besok pada hari kiamat. Tidak ada antara kamu dan antara Allah Ta'ala penerjemah. Jadi langsung diajak. Bayangkan diperlihatkan oleh Allah Ta'ala, diajak bicara, mendapatkan nikmatnya. Tidak ada kenikmatan yang kita jumpai ini di dunia. Ini kenikmatan di akhirat untuk orang yang beramal soleh. Baik, begitulah yang dapat disampaikan, dan maaf ini tidak ada pertanyaan, insya Allah besok lain kali, karena ada kepentingan tadi dengan keluarga, ada perlu kunjung sebentar ya. Jadi insya Allah akan kita lanjutkan kesempatan yang lain. Yang penting kita paham inilah pentingnya akidah para ulama sunnah, ya, yaitu bagaimana memahami ini ilmu yang tidak ada di dalam sekolah, dan jarang pula di ceramah-ceramah umum membahas tentang bekal kita nanti di akhiratnya nanti. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.